gitu, apa ada hubungan gimana gitu untuk masa depan atau gimana gitu mah, karena di Uga Wangsit Siliwangi tercantum juga gitu. Bukan Satrio Piningit kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi, tapi Ratu Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera untuk kita semua Dan seluruh alam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Maju Lempeng. Seperti biasa Melanjutkan cerita. Melanjutkan konten-konten sebelumnya dengan cerita-cerita yang baru. Nah, begitu ya? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih juga nih sebelumnya Mang Nan udah menyempatkan waktunya gitu. Sama-sama. Nah, ada bintang tamu juga lagi nih kedatangan di hari ini dengan Serem-serem lucu. jomblo. Nah, untuk yang jomblo Lagi cari jodoh. Tapi Barang syaratnya yang bisa memotong rambutnya. Enggak sama. Oh ya Mang. Ya. Kita boleh bertanya lah dikit lagi gitu ya Mang ya. Mengapa? Seperti biasa. Pasti kesini bertanya. Nggak jauh dari pertanyaan. Datang pertanyaan. Terus ada bahasan dari Uga Wangsit Siliwangi. Hubungannya Prabu Siliwangi sendiri dengan Satrio Piningit itu apa ada hubungan gimana gitu untuk masa depan atau gimana gitu Mang? Karena di Uga Wangsit Siliwangi tercantum juga gitu. Bukan Satrio Piningit kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi, tapi Ratu Adil. Ratu Adil. Kalau Uga Wangsit Siliwangi itu lebih bercerita tentang untuk bekal hidup kita manusia harus seperti bocah angon agar bisa menemukan Ratu Adil yang sejati, gitu kan. Dalam Uga Wangsit Siliwangi itu Ratu Adil yang sejati yang disebut apa? Yaitu Yin dan Yang. Dalam Uga Wangsit Siliwangi atau Pajajaran. Pajajaran yang disebut Pajajaran itu apa? Gitu kan? Nih, dalam Uga Wangsit Siliwangi cari bocah angon agar menemukan Ratu Adil yang sejati. Nah, Ratu Adil itu kan seadil-adilnya. Hidup di dunia ini adil. Karena Yin dan Yang. Mandala Putra, Mandala Putri, atau Pajajaran. Pajajaran itu apa? Mensejajarkan 25 jajar. 25 jajar itu kan kalau Islam kenapa ada Nabi? 25. Kan duanya apa? Nah, duanya ini, angka duanya ini Mandala Putra, Mandala Putri. Limanya apa? Limanya itu rukun Islam. Kalau 5 tambah 2 itu 7. 7 itu apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi Pajajaran itu intinya apa? Keseimbangan alam semesta. Nah, itu Ratu Adil. Jadi Uga Wangsit Siliwangi lebih menunjukkan tata cara kita hidup di dunia ini agar seimbang, rata, tidak ada perbedaan, sama rata semua. Itu inti dari Uga Wangsit Siliwangi tentang Yin dan Yang, Mandala Putra, Mandala Putri, 2 kan, siang malam sore pagi gitu kan ya, pria wanita gitu tuh, miskin dan kaya. Nah, itu
Kalau seimbang semuanya akan terjadi atau terbentuk dengan sendirinya ibarat bawaannya atau apalah ya yang disebut silih asi silih asuh, antara tua dan muda silih asuh, gitu kan, miskin dan kaya silih asi, gitu kan, bodoh dan pintar silih asah, akhirnya jadi silih wangi. Nah itu seimbang semua. Nah itu uga Wangsit Siliwangi. Jadi hubungannya Prabu Siliwangi dengan yang disebut Ratu Adil. Ya itu Pajajaran intinya. Nah inilah yang disebut Pajajaran baru. Bukan kerajaan, tapi kejiwaan. Manusia harus sejajar. Tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan kan kadang-kadang sombong mereka yang kaya, terus yang miskin tidak mau beranjak, ibaratnya tidak mau ngejar. Karena apa? Karena dogma agama. Jangan terlalu mengejar dunia, betul kan? Ada istilah begitu. Padahal kita hidup di dunia butuh biaya. Kita tidak makan agama, tapi agama menganjurkan mengajar dunia dan akhirat juga harus seimbang. Itu juga apa? Itu yin dan yang juga. Itu Pajajaran juga. Ya intinya garis merahnya lah gitu ya, benang merahnya. Ya, jadi kenapa saya bilang tadi Satrio Piningit misinya itu untuk meluruskan orang-orang atau orang-orang yang memakan dogma agama ini. Gitu. Kalau untuk Satrio Piningit dengan Ratu Adil ada kaitannya juga berarti ya? Ada. Kalau Ratu Adil, Satrio Piningit itu ada. Satrio Piningit itu kan ibaratnya begini. Satrio Piningit itu orang yang menyampaikan ilmu tentang Pajajaran ini, tentang ilmu Ratu Adil ini, yang dibentuk dari bocah Angon. Satrio Piningit itu terbentuk dari bocah Angon. Bocah Angon ini yang melahirkan Satrio Piningit. Gitu. Nah, Satrio Piningit ini yang menyebarluaskan tentang keadilan, yaitu Ratu Adil yang sejati yang disebut Pajajaran ini. Jadi ibaratkan itu Satrio Piningit itu bagian panglima perangnya lah gitu ya. Nah, bisa sebagai itu panglimanya gitu. Kalau secara zuhir misalkan. Nah, tapi kalau secara keilmuan, Satrio Piningit ini seseorang yang mendorong memberikan pengetahuannya secara ibaratnya sukarela lah. Karena kan sekarang menyebarkan ilmu harus pakai rupiah, tidak dibayar alim dongkap. Alim dongkap sina tidak sesuai sini. Beak we sakitu maku bensin, udah banyak ya ustad-ustad sekarang. Wah, bukan banyak lagi. Bahkan udah ada taksasi harganya gitu. Yang kemarin kena kasus di Tasik Garut ada kan? Ada sama ya. Rame itu ya. Itu kan masalah uang sampai segitunya. Nah, itu kan ibaratnya yang seperti itu udah jangan diikutin, itu udah bukan contoh lagi. Biar ustadz itu ngerasain ibaratnya menjual ayat-ayat itu kan, menjual ayat-ayat Quran itu sebagai penghasilan pribadi ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana orang yang menjual ayat, mana orang yang menyampaikan ayat. Gitu. Sina da lain ngajual, ieu mah puguhan lu dipanggil, hek dibere sakit dibayar kieu da itu mah rezeki gitu. Emang iya rezeki gitu kan. Tapi tong ditarik.
Ya. Namun ditarik jangan jual. Seikhlasnya lah gitu. Kelasnya erek 100 perak ibaratna jarak Ustad eta di Sabang tapi kudu Kemeroke dibayar 100 peraknya kudu daek. Kalau ikhlas gitu Kalau kan ikhlas. benar-benar. Nah itu yang tidak menjual ayat. Namun ditarget mah nyata menjual ayat. Begitulah mungkin penjelasannya emang ya. Hmm. Jadi intinya kita gak boleh menjadi generasi penerus, tapi harus menjadi generasi pelurus. Benar emang ya. Benar. Kalau mau jadi generasi pelurus. Makanya saya pernah bikin konten Satria Pecundang. Nah itu generasi penerus semua. Bukan generasi pelurus. Bener, kan generasi penerus itu banyak. Ada penerus kebaikan, ada juga penerus keburukan. Itu generasi penerus. Makanya mendingan jangan jadi generasi penerus, jadi generasi pelurus, bener. Gitu kan. Kalau jadi generasi penerus terus sana gitu. Ayo perubahan. Buntut sama ulunya. Terus bengkoknya diteruskan. Ya. Kalau kata Mang Pedro mah gimana Mang? Kereta api. Kereta api. Buntutnya di hari. Buntut di depan, kepala di belakang. Seperti itulah. Cukup jelas Mas. Cukup atur nuhun. Terima kasih Mang Nan, terima kasih juga buat Mang Pedro. Sami-sami. Tapi ini saya sudah meluangkan waktu tapi amplopnya nggak ada. Jangan kayak Ustaz. Jangan kayak ke sana. Kirain teh mau ngasih amplop gitu, saya harus semangat. Udah saya bongkar semua nih tentang Satrio Piningit tapi nggak ada amplopnya. Di belakang. Di belakang. Bahaya nanti ada KPK. Apa Mang KPK Mang? Kurang pencapir. Oke, kalau wargi hatur nuhun, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di konten selanjutnya bersama Mang Nan dan Mang Pedro. Kalau bertemu di jalan mungkin sapa-sapa boleh lah. Terus ada Kalau kesal mah tajong. Nah, apalagi kalau misalkan dipanggil nggak melihat atau ngejawab balik dong. Itu aja lah. Selanjutnya kita di minggu berikutnya aja. Nah, gitu ya. Ya. Assalamualaikum.